قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin yang Bapak-bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang banyak sekali kepada kita. Di antara nikmat Allah, alhamdulillah Allah jadikan kita orang yang beriman. Di antara nikmat Allah, Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa masuk Ramadan pada tahun ini. Itu adalah anugerah Allah yang sangat besar kepada kita yang wajib kita syukuri. Berapa banyak orang yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, tidak sempat menikmati Ramadan pada tahun ini. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita sampai sekarang sehingga kita bisa menjalani Ramadan yang mana ketika kita beribadah di bulan ini pahalanya berlipat ganda. Banyak orang yang mendahului kita itu sebenarnya mereka menyesal. Kebanyakan orang yang meninggal itu menyesal karena mereka melihat ternyata janji Allah itu benar. Cuma nyesal nggak bisa balik lagi ke bumi, nggak bisa balik lagi ke dunia. Nah, jangan sampai kita menyesal juga, walaupun kita dipanjangkan umur oleh Allah pada tahun ini. Apa itu kita wajib mensyukurinya. Jangan kita sia-siakan Ramadan ini, karena Ramadan itu hanya ada sebulan dalam setahun. Tarawih pun hanya ada sebulan dalam setahun. Usahakan mudah-mudahan kita niat dari sekarang jangan sampai ketinggalan tarawih sebulan penuh. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, hai orang-orang, mewajibkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang yang terdahulu. Kenapa jadi puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa kita disuruh bertakwa? Karena hanya dengan bertakwa saja, kita akan bahagia hidup di dunia. Hanya dengan bertakwa saja kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Orang banting tulang cari duit, pengen apa? Pengen bahagia. Pada dasarnya kebahagiaan itu didapatkan dengan bertakwa. Nah, Ramadan mengajari kita supaya kita bertakwa. Ramadan mengajari kita sabar, wahwa sabri. Wahwa sabri. Ramadan itu bulannya sabar. Sabar. Kita dilatih bertakwa itu dengan sabar. Saya yakin yang hadir di sini semua sabar. Amin. Kenapa sabar? Dari bangun sahur. Kalau nggak sabar nggak bakalan bangun sahur. Sampai sholat berjamaah subuh diberi-berain pasti karena sabar. Kalau nggak sabar pulang. Ya. Kalau nggak sabar wiridan mau ikut sama imam pulang. Bukannya wiridan di rumah tapi nonton TV doang. Saya nggak sabar. Artinya ibadah itu perlu kesabaran, dan kesabaran itu dilatih di bulan Ramadan. Dan sabar itu membuahkan nanti jadi kita menjadi orang yang bertakwa. Karena surga itu dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, Ramadan melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ketika Ramadan ini kita dilatih. Contoh nih, ketika kita Ramadan bangun sahur, ketika sahur kita mudah ke masjid untuk salat berjamaah, dan itu latihan digodok sampai sebulan penuh. Kalau kita salat berjamaah subuh, insya Allah ketika bulan Syawal pun terbiasa salat subuh berjamaah. Jadi kita terbiasa itu karena kita dilatih oleh Ramadan. Tentu latihan dengan sabar. Kalau nggak sabar kita bubar. Kalau nggak sabar. Nah, dengan Ramadan kita terus dilatih oleh Allah supaya kita bersabar di segi ibadah. Bersabar segi ibadah. Contoh, jadi imam umpamanya pun harus bersabar. Jangan buru-buru imam. Bismillahirrahmanirrahim. Umpamanya kayak gitu, itu nggak sabar imamnya. Makmum pun harus sabar. Ketika sholat berjamaah, makmum jangan duluan rukuk sebelum imam.
Itu ilmunya. Ketika sholat berjamaah, makmum jangan duluan sujud sebelum imam. Karena ada hadis Nabi, barang siapa sholat berjamaah mendahului imam, itu mukanya akan berubah di akhirat nanti menjadi keledai. Itu ancaman bagi orang yang sholat berjamaah tapi mendahului imam. Ini ilmu untuk sholat berjamaah. Imam juga ada ilmunya, makmum juga ada ilmunya, dan itu dilakukan dengan sabar. Kalau nggak sabar, kita pengen buru-buru. Padahal imam baru ruku, dia ruku duluan, tapi ujung-ujungnya salam belakangan. Tiap hari sholat berjamaah, tapi kalau nggak ada ilmunya, bukannya dapat pahala, tapi malah salah kita. Artinya, ketika kita beramal, berusahakan ada ilmunya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang beramal tanpa didasari ilmu, ilmunya amalnya ditolak. Amalnya ditolak dan tidak diterima. Apa saja ya? Salat berjamaah, jadi imam, jadi makmum, dan setiap kegiatan ibadah harus didasari ilmu. Contoh, salat tarawih dilakukan sesudah salat isya. Boleh jam 8, boleh jam 9, boleh jam 10, 11, 12, jam 1, boleh jam 2 boleh salat tarawih. Asal sesudah salat isya. Mungkin ada kasus ketika kita buka puasa kekenyangan, ketiduran, tapi setelah salat maghrib kita tidur. Pas tidur ternyata orang salat berjamaah sudah nggak sempat. Nanti aja ya isya, salat tarawih dulu. Nggak sah salat kita belum salat isya. Itu ilmu. Jadi jangan asal ikut. Nah itu diantara ilmu. Banyak ibadah-ibadah yang kita harus lakukan dalam ilmu. Nah, Ramadan mengajarkan kita, apalagi alhamdulillah Masjid Al-Usul setiap pagi ada kunjung begini. Mudah-mudahan menambah perbendaharaan ilmu kita. Dan kalau bisa, namanya ilmu dituntut sampai liang lahat. Betul ilmu minal mahdi ilal. Dan dituntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Artinya meninggal. Jangan bosan-bosannya nuntut ilmu. Itu pun memerlukan kesabaran. Orang belajar ngaji aja, kalau nggak sabar berhenti. Jangankan Al-Quran, Iqra berhenti. Jangankan Iqra 6, Iqra 3 berhenti. Itu nggak sabar. Akhirnya apa? Ya nggak bisa ngaji. Untuk mendapatkan bisa ngaji, lancar ngaji karena diulang, gitu kan? Tapi kalau kita melihat kok dia lancar banget, kitanya nggak mau. Kalau melihat orang lancar, kenapa? Karena orang lancar ngaji karena diulang. Nah kita belajar ngaji itu pun butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, berhenti. Apakah berhenti itu jadi solusi? Enggak, tambah parah. Apalagi anak-anak kecil, tambah gede, tambah besar, tambah mumpung lidah kita masih bisa diatur, mumpung jangan berhenti belajar ngaji. Karena belajar ngaji itu pokok dari agama, di antaranya pokoknya. Di antaranya kita baca Fatihah harus belajar. Karena hubungannya ke salat. Kalau Fatihahnya berantakan, salatnya berantakan. Nanti merembet kemana-mana. Awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-salat. Awal-awal yang dihisab, yang diperiksa oleh Allah adalah salat. Wa in wujidat tamatan, andai kata salatnya ditemukan dalam keadaan sempurna, kubilat, salatnya diterima. Nah, efek dari salat diterima, wasairu amalihi, dan seluruh amalnya diterima. Karena salatnya benar. Wa in wujidat naqisan, andai kata salatnya ditemukan dalam keadaan kurang. Kurang namanya kurang apa? Kurang. Ruddat, salatnya ditolak. Ketika salat ditolak, wasairu amalihi, dan seluruh amalnya ditolak. Itu yang kita takutkan. Maka dari itu, ayo jangan berhenti belajar mengaji, jangan berhenti. Dan mengaji itu nggak perlu istilahnya malu, jangan malu. Nggak boleh malu. Kita Ramadan dilatih. Bulan Ramadan adalah bulan latihan untuk menggembleng kita menjadi orang yang bertakwa. Ayo kita mau bersabar, dilatih Ramadan. Contohnya umpamanya kita sebelum Ramadan jarang ke masjid. Contoh. Nah, ketika Ramadan kita rajin ke masjid. Dilatih itu. Dilatih itu jangan malu. Mumpung kita sehat walafiat, mumpung kita masih bisa sendiri ke masjid, jangan sampai kita nanti digotong
Saya malu ke masjid. Kita maksiat aja nggak malu, kenapa ke masjid malu? Orang muslim jangan malu ke masjid. Ada orang muslim malu ke masjid, alasannya nggak tahu. Kita maksiat nggak malu. Ada orang muslim malu pakai baju koko. Orang muslim malu pakai peci. Kenapa muslim nggak bangga dengan pakaian itu? Atribut-atribut kayak peci malu. Malu pakai sarung, malu pakai baju koko, malu pakai gamis. Orang muslim malu ke masjid. Kenapa malu ke masjid? Orang muslim. Nanti pas jenazahnya datang ke masjid minder tuh jenazah. Jangan sampai minder jenazah. Orang sholat di belakang imam, mau datang ke masjid sholat di depan imam, bukan sholat disolatin sekarang. Ya kan? Nah dari sekarang kita nanti mudah-mudahan ketika Ramadan ini mendidik kita untuk bertakwa kepada Allah, kita nikmati, tapi jangan sabar ya. Jangan sabar, kalau nggak sabar susah. Dan saya yakin semua di sini sabar. Saya yakin semua sabar. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti sabar. Sholat berjamaah sabar, melakukan ibadah-ibadah yang sabar, menuntut ilmu pun sabar. Kalau nggak sabar mau dengerin nih kayaknya. Kalau nggak sabar tapi mau dengerin, itulah yang disebut Utlubul ilma minallah ilallah, dituntut ilmu dari poyan sampai liang lain sampai tua. Orang pada mengaji, masih kita yang muda-muda malas mengaji. Kita kurang sama ilmu, kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Setiap hari Jumat kita dengar khatib, apa intinya? Ittaqullah. Tiap hari Jumat para bapak-bapak yang laki-laki pasti mendengar khatib, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu banyak yang kita dengar. Dalam pada itu kita juga enggak susah untuk bertakwa. Padahal kita diingatkan sama khatib tiap Jumat, ittaqullah. Jumat depan diingatkan lagi, ittaqullah. Jumat depan diingatkan lagi, ittaqullah. Inilah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan sama dengannya akan mendapatkan kebahagiaan. Mana dalil bahwa bertakwa itu membawakan kebahagiaan? Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Orang-orang yang beriman, alhamdulillah menjadikan kita orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, mereka itu bertakwa. Nah, kita belajar apa sekarang? Buahnya apa? Lahumul busyra. Bagi mereka kebahagiaan fil hayatid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Itulah dalil bahwa takwa itu membuahkan kebahagiaan. Enggak ada yang lain. Jadi kalau semua orang pengen bahagia, tapi dasarnya takwa. Ada nggak orang bahagia atas dasar bukan takwa? Ada. Orang berzina, orang pacaran bahagia nggak? Bahagia kelihatannya. Benar. Tapi takwa nggak? Enggak. Maling dapat duit 1 miliar, bahagia kelihatannya, ujung-ujungnya. Ya. Nah, artinya kebahagiaan itu harus didasari takwa. Kalau tidak didasari takwa, semua bahagianya. Pengen senang, mabuk, namanya pengen senang, melayang. Ketika itu aja selesainya pusing. Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dari itu Ramadan mengajari kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan dalam Ramadan ini kita dilatih oleh Allah. Mudah-mudahan ketika keluar Ramadan kebiasaan baik akan lanjut. Mudah-mudahan. Amin. Kita mau dilatih. Asal kita mau dilatih, jangan malu ke masjid, jangan malu pakai peci. Banyak orang yang malu ke masjid, tidak jelas alasannya. Tapi sekarang mudah-mudahan kita dilatih di Ramadan ini untuk ke masjid, untuk salat berjamaah, untuk salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal, artinya aktaru sawaban, lebih banyak pahalanya dibandingkan salat sendiri dengan 27 derajat. Dan pada riwayat lain ada mengatakan 25 derajat, ada 25 derajat, dua-duanya benar. Itu motivasi orang salat berjamaah. Motivasinya itu, kenapa sih mereka rajin berjamaah? Karena ada motivasinya.
hadis Nabi dan karena percaya dengan hadis Nabi. Kalau nggak percaya mati dulu tak. Kalau nggak percaya mati dulu baru mereka benar janji Nabi. Nah, cuma sayang pas mati bisa balik. Dan sekarang kita percaya bahwa salat berjamaah itu lebih banyak pahalanya 20 derajat daripada salat sendiri. Salat sendiri 1, salat berjamaah 27. Itu pahala. Maka kan contohnya andai kata kita dagang, kita di depan Al-Uswah nih. Di depan Al-Uswah kita dagang untung Rp5.000. Tapi ketika kita dagang di kota baru, dalam kota baru, untungnya Rp25.000. Kira-kira milih mana kita? Milih dagang di sini atau milih dagang di sana? Kita bela-belain tuh kota baru. Karena jelas bedanya. Itu jelas kan ada fisiknya Rp25.000. Nah, tapi kalau pahala iman, mana pahala salah sendiri juga itu juga salah berjamaah kelihatan nggak ada pahalanya. Itulah iman. Percaya nggak? Jadi kalau kita malas-malasan kayaknya nggak percaya sama hadis Nabi. Ada hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, akan Allah mudahkan dia menuju ke surga. Itu hadis Nabi. Allah mudahkan masuk surga. Barang siapa menjalani jalan untuk menuntut ilmu. Di antara amalan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah kita difasilitasi sama Ustaz tiap pagi, insya Allah ada tausiah. Mudah-mudahan kita penuhi masjid ini, mudah-mudahan kita dengarkan, mudah-mudahan manfaat kita. Amin. Mendapat ilmu di atasnya paling besar menuntut ilmu di bulan Ramadan. Banyak lagi ada yang membaca Al-Quran, banyak lagi menuntut ilmu supaya amal kita benar. Ya. Contoh nih, Abi aja. Kalau kita sholat, rukun qauli itu ada 5. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat dan salam. Itu wajibu isma'u nafsihi, wajib mendengarkan ke telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengaran telinga kita sendiri. Enggak usah tetangga kita yang dengar, enggak usah, ke telinga kita sendiri. Jangan sampai ketika sholat qomat kamit doang. Kalau kita sholat qomat kamit doang, nggak sah sholat kita. Kalau kita sholat qomat kamit doang, nggak sah. Kayak gitu baca. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatul. Salawat wajib kedengaran. Salam wajib kedengaran. Jangan sampai kita sholat qomat kamit doang. Kalau qomat kamit doang, nggak sah. Itu ilmu yang mendasari kita ibadah. Kalau ibu-ibu salat, maaf ya, ibu salat nih, maaf. Aurat perempuan itu seluruh badannya ketika salat, kecuali muka dan telapak tangan. Andai kata ada ibu-ibu nongol rambut di sini nih, itu terbuka aurat namanya, batal salat ibu. Andai kata ibu sujud kelihatan kakinya, terbuka aurat namanya. Ini ilmu ya, ini ilmu. Kalau ada ibu-ibu sholat kelihatan kakinya, terbuka aurat namanya, batal sholat ibu itu. Ya ada di masjid, tapi ilmunya kagak ada. Apapun menjadi yang malu datang Bismillah kita disuruh tuntut ilmu di situ. Kita banyak yang belum tahu lagi. Disuruh kita dapat ilmu sampai kita meninggal. Banyak hal-hal yang kita kagak tahu. Jadi usahakan kalau ibu mungkin ya kelihatan kakinya tutup, kelihatan rambutnya itu batal. Kenapa bisa begitu? Karena kagak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya nggak menuntut ilmu. Itu di antaranya. Ada orang berwudu, ada orang berbedasi, itu tahu. Namanya wudu itu dari membasuh tangan itu kan sampai siku kan, berarti telapak tangan sampai siku, bukan siku ke telapak tangan, tapi siku kalian mau balik ya, dari siku ke telapak sini. Ada tekniknya dari sini ke sini. Nah itu ilmu yang sederhana yang mungkin kita lewatkan. Jangan sampai hal-hal sederhana kita lewat. Membasuh telapak tangan sampai siku, bukan membasuh siku sampai telapak tangan. Itu tekniknya. Membasuh telapak tangan sampai siku, bukan membasuh siku sampai telapak tangan. Oh sama aja. Ya sama sih. Ya basuh-basuh juga. Cuma tekniknya membasuh telapak tangan sampai siku. Itu ilmu. Ada orang gini doang. Ada
Ada orang kayak gitu, pintar orangnya, tapi segi-segi itu dia nggak tahu. Nah, sederhana. Ada orang sholat, aurat laki-laki antara pusat dan lutut, ya nggak? Antara pusat dan lutut itu aurat laki-laki ketika sholat. Ketika sujud kelihatan pantatnya. Sah apa enggak? Enggak. Mata itu namanya terbuka aurat, dan ini sering terjadi. Kenapa ketika sujud kelihatan pantatnya? Karena celana bajunya pendek kan? Dianggap biasa. Padahal itu masalah. Contoh, kita dilatih Ramadan untuk bangun pagi. Kita dilatih Ramadan untuk salat tepat waktu. Sebelum Ramadan mungkin kita sering kesiangan, bangun jam 8 bahannya. Nah, Ramadan dengan berkat Ramadan mudah-mudahan kita insya Allah usahakan tepat waktu subuh. Kalau kita bangun jam 8 itu udah kelewatan kita. Udah bangun jam 8 bukan sholat duluan, ngopi dulu, makan dulu, sholat jam 2. Jangan sampai begitu. Usahakan orang muslim jangan sampai bangun sudah kesiangan, bukannya bergegas sholat. Memang tidur itu bagian daripada udzur. Betul, tidur bagian daripada udzur. Kita tidur bener nih. Tahu kamu jam 8. Nah, ketika sadar cepat. Jangan ngopi dulu. Biasa. Nah, itulah hal-hal biasa yang dianggap nggak apa-apa. Diusahakan bergegas. Ada anak-anak disuruh orang tuanya, ayo sholat, sabar. Ayo sholat, itu bukan sabar, ngeyel. Nak sholat nak, sabar. Itu bukan sabar namanya, ngeyel itu namanya. Masa disuruh sholat jawabannya sabar? Sabar di bidang apa itu salah. Ya, sedikit lagi ya, 30 menit. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang beruntung di dunia dan di akhirat. Boleh enggak kita baca selawatan marhaban ya Ramadan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebentar ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira. Amin. Ada yang
syukur di Ramadan, Ar-Rahmanu jasadu ala nirat. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Tapi nggak berani kita, soalnya ini hadis ada katanya. Ya Bapak, yang penting kita rasa bersyukur kepada Allah Allah memberikan kita kembali menikmati Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurnya, mudah-mudahan kita bisa menikmatinya, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.